Ini udah ngerekam? Udah. Oh, gua nggak bilang dong. Salam dari Candeso. Hari ini kita mau unboxing produk terbaru dari DJI, yaitu DJI Neo. Jadi ini adalah drone paling murahnya DJI. Di Indonesia dibanderol harganya 3 jutaan lebih dikit. Ada yang 3.100.000, 3.099.000, tapi 3 jutaan. Mepet ke 3 juta, nggak ke 4 juta. Jadi ini drone yang paling murah. Walaupun dengan harga segitu itu cuma dapat drone-nya, nggak pakai remote. Lah terus gimana cara makainya? Karena drone ini itu sudah pakai AI. Jadi dia bisa kerja sendiri, cukup dengan satu tombol di atasnya. Nah, ada pesawat. Jadi cukup dengan satu tombol itu dia bisa ngerekam, langsung ngerekam. Dan take off-nya pun itu nggak perlu di bawah lantai atau tanah atau meja, cukup di atas tangan kita. Nanti kita coba. Oke, kita pertama unboxing dulu ya. Isinya dapat apa aja? Yuk. Kita lihat. Wow. Oke, ada drone-nya. Ada buku-buku. Kemudian kosong. Ini ada apa nih? Harusnya kabel ya. Oh, ini baling-baling cadangannya. Jadi kita dapat 2. Oh, ada obeng juga untuk ganti baling-baling. Baling-baling lagi dapat 2 dan kabel USB C ke C. Nggak dapat adaptornya ya. Jadi baling-baling 2, drone, obeng, buku-buku. Dah, itu doang. Oke, kita lihat drone-nya ya. Kecil banget ini asli. Wah, dan beratnya itu cuman 135 gram, sebentar. Ya, 135 gram. Jadi cuman lebih dikit dari setengahnya DJI Mini. Jadi emang ini di bawah 250 gram banget ya. Ini dia nih. Oh, gila, kecil banget. Ya, ini drone-nya ada pelindungnya masih. Bagian bawah juga ada sensor untuk mendeteksi tangan kita dari bawah. Dan uniknya semua baling-balingnya ini terlindungi, ada covernya, jadi lebih aman ketika nabrak atau kena obstacle gitu ya. Bagian atas ini seperti biasa bisa dilepas. Nah, ini kameranya. Memang banyak yang review kameranya nggak sebagus DJI Mini, tapi karena dia kecil, lebih gampang diterbangin. Kemudian ada AI, nggak repot nerbanginnya juga. Tapi dia memang aksisnya cuma 2 aksis, nggak yang 3 aksis kayak di Mini ya. Jadi stabilisasinya mungkin agak sedikit lebih kurang, tapi softwarenya sendiri dia sudah punya Rocksteady 2.0, yang mana bisa bikin footage-nya itu lebih stabil. Udah sih, cuman satu tombol doang nih di atas. Ini Type-C untuk chargingnya, dan baterainya itu di bawah ini. Jadi kita tinggal pencet di sebelah sini, kemudian tarik. Ini dia baterainya. Kalau mau yang agak mahal itu ada sekitar 5,5 sampai 6 juta. Itu yang versi Fly More Combo. Nggak cuma drone, dapat baterai tambahan 2, kemudian charging dock, kemudian dapat remote. Nah, remote-nya itu yang model OcuSync 2, jadi bisa sampai 10 km. Jadi ini kompatibel juga pakai remote. Kompatibel juga dengan FPS Google. Dan yang baru adalah kita bisa nyetir lewat smartphone, yang mana nanti aku mau nyoba juga. Tapi yang paling kerennya dia fitur AI-nya sih. Jadi dengan satu tombol ini teman-teman bisa berubah ke banyak mode ya, dan cukup dipegang di tangan dia bisa langsung terbang. By the way, sebelum kita terbangin, nggak ada slot micro SD lagi, nggak ada slot memori di sini, jadi semua itu internal recordingnya. Di dalamnya ada 22 GB atau yang terpakai mungkin sekitar 2 GB untuk operating systemnya, jadi kita sisa 20 GB untuk nyimpen videonya. Kalau nyimpen video 4K itu bisa sekitar 40 menit, kalau 1080 bisa lebih dari 1 jam. Dan yuk kita coba, kita pencet tombol ini yang lama. Udah mau nyoba, ternyata baterainya habis, jadi harus nunggu ngecas dulu. Setelah ngecas 5 menit lumayan, baterainya sekitar 30%. Jadi ini tombol powernya ya, kita tinggal klik kedua kalinya, hold, ditahan. Nah, nyala. Nah, ini banyak mode-modenya. Kita bisa milih tuh modenya mana aja. Ini ada, nah ini ada mode follow.
drone, circle, rocket, spotlight, direction track. Nah, kita coba sekarang follow me aja. Jadi cukup dipilih modenya tadi, terus klik tahan. Dah, tinggal giniin. Dah, dia lagi ngerekam sekarang. Dan kemanapun kita jalan, dia ngikut. Banget dong. Dan dia lagi ngerekam, manggilnya juga gampang, tinggal giniin aja. Udah dong, nggak pakai remote, nggak pakai apa. Dan di aplikasinya itu juga ada settingannya. Jadi misalnya kalau follow, itu mau settingannya seberapa jauh ngefollownya, medium, far, tingginya juga bisa disetting, tingginya mau rendah, setara dengan kita atau tinggi atau lebih tinggi lagi, kamera mode juga bisa, jadi macam-macam. Terus ini ada resolusi video bisa 4K, bisa 1080, tapi kalau 4K sampai 30 fps aja, 1080 bisa sampai 60 fps, 30, 50, 60. Kalau profile normal doang sementara, format aspek ratio foto, dan ini storage-nya ada 21,7. Oh, salah ternyata tadi aku bilang 20 ya, sekarang ternyata 22 GB itu yang tersedia. Dan cara lain yang bisa kita pakai buat ngontrol itu lewat HP kita, tapi koneksinya cuma WiFi. Jadi maksimal 50 meter doang. Nih, ada versi manual control, itu bisa, itu tinggal take off, bisa. Jadi kayak drone kayak biasa, bisa kita kendaliin dari HP. Nah, ini fitur lagi yang bagus adalah kita bisa pakai HP kita itu buat ngerekam suara audionya. Nah, sekarang video ini itu ngerekam pakai mikrofonnya di HP. Dan kerennya, dia bisa menghilangkan suara drone-nya. Ini suara aslinya. Dan ini suara dari kameranya. Suara asli, suara dari kameranya. Dan ini selama dia ngikutin kita, itu rekaman tetap jalan. Jadi nanti dia di galerinya itu akan dikombinasikan antara video yang diambil dari drone-nya itu dengan mikrofon yang ada di HP-nya. Jadi ini fitur yang bagus banget juga. Jadi kita kalau misalnya mau ngerekam dengan drone, itu nggak perlu lagi mikrofon eksternal, bisa pakai HP kita sendiri. Keren ya? Jadi itu ya, mungkin kita itu aja dulu videonya, karena ini pesawat lagi. Oke, jadi mungkin sekian itu aja ya videonya untuk kali ini, karena ini impresi pertama aja, karena kita tadi unboxing dan nyoba awal. Mungkin nanti akan ada video lagi detail reviewnya, jaraknya seberapa jauh, kemudian kita nyoba semua modenya, itu akan ada di video berikutnya. Jadi komen aja kalau misalnya ada pertanyaan seputar drone ini, nanti saya usahain bisa jawab satu-satu dan kita akan tes drone-nya se-capable apa, karena kelihatannya sih sementara kayaknya ini drone yang akan saya bawa kemana-mana ketimbang yang Mini SI yang dulu pernah kita review juga gitu, karena ini asli koneksinya jauh lebih gampang tanpa remote dan lain-lain. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Chan Deso. Cus.